Inilah yang terjadi pada Sufi terkenal Jalaluddin Al-Rumi. Kisah ini berawal saat murid dari Syam Tabriz ini mengundang gurunya untuk datang ke rumahnya. Sang guru pun memenuhi undangan dan mendatangi kediaman Jalaluddin Rumi muridnya ini. Saat hidangan sudah siap tersaji, Syams mengatakan sesuatu kepada muridnya itu. "Apakah kau bisa menyediakan minuman untukku?" Guru ini meminta arak atau khamar. Jalaluddin Rumi kaget mendengarnya lalu bertanya, "Memangnya Anda juga minum?" "Iya," jawab Syams. Rumi masih terkejut mendengar jawaban gurunya itu lalu berucap, "Maaf, saya baru mengetahui hal ini." "Sekarang sudah kau tahu, maka sediakanlah. Di malam seperti ini, di mana aku bisa mendapatkan arak?" jawab Jalaluddin Rumi. "Perintahkan salah satu pembantumu untuk membelinya," saran sang guru. "Kehormatanku di hadapan para pembantuku akan hilang. Kalau begitu, kau sendiri pergilah keluar untuk membeli minuman," pinta gurunya lagi. "Seluruh kota mengenalku, bagaimana bisa aku keluar membeli minuman?" jawab Rumi. "Kalau kau memang muridku, kau harus menyediakan apa yang kuinginkan. Tanpa minum, malam ini aku tidak akan makan, tidak akan berbincang, dan tidak bisa tidur," kata sang guru. Karena kecintaannya pada Syams gurunya ini, akhirnya Rumi memakai jubah, menyembunyikan botol di balik jubahnya itu, dan berjalan menuju pemukiman orang Nasrani. Setelah sampai dan sebelum masuk ke pemukiman tersebut, tidak ada yang berpikir macam-macam terhadapnya. Namun begitu ia masuk ke pemukiman kaum Nasrani, beberapa orang terkejut dan menguntitnya dari belakang. Mereka melihat Rumi masuk ke sebuah kedai arak. Ia terlihat mengisi botol minuman, kemudian ia menyembunyikan lagi di balik jubahnya lalu keluar. Setelah itu, ia diikuti oleh orang-orang yang semakin bertambah banyak, hingga sampailah Rumi di depan masjid tempat ia menjadi imam bagi masyarakat kota. Tiba-tiba orang yang mengikutinya tersebut berteriak, "Ya ayuhan nas, Syekh Jalaluddin yang setiap hari jadi imam sholat kalian baru saja pergi ke perkampungan orang Nasrani dan membeli minuman." Orang itu berkata begitu sambil menyingkap jubah Rumi. Khalayak melihat botol yang dipegang Rumi. Orang yang mengaku ahli suhud dan kalian menjadi pengikutnya ini membeli arak dan akan dibawanya pulang. Orang itu menambahi siarannya. Orang-orang bergantian meludahi muka Rumi dan memukulinya hingga serban yang ada di kepalanya lengser ke leher. Melihat Rumi yang hanya diam saja tanpa melakukan pembelaan, orang-orang semakin yakin bahwa selama ini mereka ditipu oleh kebohongan Rumi Tentang suhud dan takwa yang diajarkannya. Mereka tidak kasihan lagi untuk terus menghajar Rumi, hingga ada juga yang berniat ingin membunuhnya. Lalu Syam Tabrizi tiba-tiba datang sambil berkata, "Hai orang-orang yang tidak tahu malu, kalian telah memfitnah orang alim dengan tuduhan minum arak. Ketahuilah bahwa botol itu berisi hanya cuka untuk memasak." Namun beberapa orang di antara mereka ada yang mengelak. Akhirnya Syams mengambil botol yang disangka berisi arak dan membuka tutup botolnya. Dia menuangkan isi dari botol itu ke tangan orang-orang di hadapannya. Ternyata botol itu memang benar berisi cuka. Mereka menyesal dan mulai memukul kepala mereka sendiri. Mereka bersimpuh di kaki Rumi. Mereka saling berdesakan meminta maaf kepada alim tersebut dan menciumi tangan sang sufi. Mereka pun pergi satu persatu. "Malam ini kau telah menjerumuskan aku ke dalam permasalahan yang besar. Kehormatan dan nama baikku jadi ternoda. Kenapa kau melakukan ini?" tanya Rumi kepada Syams. "Supaya kau paham bahwa wibawa itu hanyalah khayalan saja. Mungkin selama ini kau berpikir kalau penghormatan dari orang-orang seperti mereka adalah sesuatu yang abadi. Sekarang kau lihat sendiri bukan? Hanya karena satu botol minuman saja, semua penghormatan itu sirna dan mereka mulai menghajarmu sampai hampir membunuhmu. Ini kebanggaan yang selama ini kau kejar sepenuh tenaga dan hilang sekejap."
Bersandarlah hanya kepada Allah, zat yang maha abadi. Jangan sekali-kali bergantung pada makhluk.